Pernah nggak kamu ketemu orang yang kayaknya beruntung mulu? Dikit-dikit dapat rezeki, dikit-dikit ada peluang. Tapi kalau kamu ngobrol lebih dalam, ternyata bukan soal hoki. Mereka cuma berpikir di frekuensi yang beda. Orang kaya tuh nggak bangun pagi, lalu berharap langit ngasih durian runtuh. Mereka bangun dan mikir, masalah apa yang bisa aku pecahkan hari ini? Mereka nyambungnya ke solusi dan kreasi, bukan drama hidup atau alasan kenapa hidup ini berat. Sementara sebagian besar orang mikir, aku nggak punya modal. Mereka mikir, gimana caranya aku bisa bikin sesuatu dari nol? Mereka udah lompat jauh dari pola pikir sempit ke cara pandang yang luas kayak panorama. Dan berita baiknya, cara berpikir kaya itu bisa dipelajari. Tapi ya, butuh keberanian. Karena kamu harus berani ninggalin kebiasaan lama yang nyaman, tapi ngebatasin, kayak pindah rumah ke tempat baru. Awal-awalnya aneh, tapi ternyata lebih luas dan terang. Intinya, kamu nggak butuh keberuntungan, kamu cuma butuh upgrade frekuensi berpikir. Dan semua bisa dimulai dari sekarang. Kebanyakan orang kalau hidupnya lagi berantakan, langsung nunjuk jari keluar. Salah ekonomi, salah pemerintah, salah bosku yang toksik. Tapi coba perhatiin deh, orang-orang super sukses itu malah kayak punya kebiasaan aneh. Mereka nyalahin diri sendiri, tapi bukan buat nyiksa diri, melainkan buat ambil kendali. Mereka tuh nggak buang energi buat ngeluh, mereka mikir, oke, keadaannya kacau. Sekarang, aku bisa ngapain? Sementara dunia sibuk panik, mereka justru sibuk nyari cara manfaatin situasi. Misal ada krisis, mereka bukan orang pertama yang beli mie instan dan nyimpen di gudang. Mereka orang yang mikir, apa yang dibutuhin banyak orang sekarang, dan gimana aku bisa bantu sambil tetap cuan. Mengambil tanggung jawab penuh bukan berarti semua harus sempurna, tapi itu artinya kamu berhenti berharap orang lain yang nyelamatin kamu. Kamu sendiri yang pegang kemudi. Karena hidup ini kayak naik kapal. Kalau kamu terus nyalain ombak, ya kamu nggak bakal nyampe-nyampe. Tapi kalau kamu belajar ngendalin layar, walau angin berlawanan pun, kamu tetap bisa jalan. Kamu pasti pernah ngerasain senangnya gajian kan? Hari itu rasanya jadi sultan sehari. Tapi seminggu kemudian, kok saldo tinggal kenangan? Nah, disinilah bedanya. Orang-orang yang mikir jangka panjang tuh nggak kejar gaji bulan ini, tapi mikir bebas finansial 5 tahun lagi. Mereka rela kerja keras sekarang biar bisa hidup santai nanti. Sementara orang lain kejar kenyamanan hari ini, mereka siap ngos-ngosan bentar demi hasil yang lebih gede. Mereka tuh kayak petani, nggak panen tiap hari. Tapi mereka nanam, rawat, sabar, sampai ladangnya jadi ladang emas. Mereka ngerti kalau membangun kekayaan itu bukan sprint, tapi maraton. Jadi nggak heran kalau mereka tahan nggak beli sepatu mahal dulu demi investasi yang bisa ngasih hasil terus-menerus nanti. Satu prinsip yang mereka pegang kuat, kerja 5 tahun dengan benar demi kebebasan 50 tahun ke depan. Karena buat mereka, kebebasan jauh lebih mahal daripada kenyamanan sesaat. Jadi kalau sekarang kamu lagi berjuang, jangan kecil hati. Mungkin kamu lagi bangun fondasi untuk masa depan yang luar biasa. Pernah lihat celengan yang awalnya cuma recehan, tapi setahun kemudian penuh dan berat banget? Nah, itu contoh kecil dari keajaiban compounding. Tapi compounding bukan cuma berlaku buat uang loh. Pengetahuan, relasi, keterampilan, semua bisa tumbuh pelan-pelan asal kamu konsisten. Masalahnya, banyak orang nggak sabaran. Mereka tanam biji hari ini, besok udah nanya, kok belum jadi pohon? Padahal pertumbuhan yang paling luar biasa itu nggak kelihatan di awal. Dia numpuk pelan-pelan, kayak air yang netes terus-terusan sampai bisa melubangi batu. Sayangnya compounding juga bisa negatif. Kalau kamu tiap hari nunda-nunda, nggak belajar, ngikutin kebiasaan jelek, itu juga nambah, tapi nambahin masalah. Makanya orang sukses tuh pinter milih kebiasaan kecil yang bawa efek besar nanti. Mereka ngerti bahwa 1% lebih baik tiap hari bisa bikin kamu 30 kali lebih hebat setahun kemudian. Bukan sulap, tapi juga bukan dongeng. Jadi kalau kamu lagi belajar, lagi bangun sesuatu, walau belum kelihatan hasilnya, sabar. Karena pertumbuhan pelan itu bukan berarti kamu gagal. Bisa jadi, kamu lagi menuju lompatan besar.
Kalau kamu pikir belajar cuma urusan sekolah, wah, kamu belum kenalan sama para miliuner. Mereka justru belajar paling serius setelah lulus. Dan yang dibaca bukan buku pelajaran wajib, tapi buku yang mereka butuh buat bertumbuh. Buat mereka, otak itu aset, dan kayak aset lain harus dirawat dan dikembangkan. Mereka rela keluar duit buat seminar, workshop, mentor, dan buku. Bukan buat gaya-gayaan, tapi karena mereka tahu isi kepala itu nentuin isi rekening. Dan lucunya, banyak orang yang gampang banget beli tiket konser atau nonton bioskop tapi mikir 2 kali waktu beli buku 100.000. Padahal yang bisa ubah hidupmu dalam jangka panjang, ya bukan popcorn tapi pengetahuan yang kamu serap dan terapkan. Tapi ingat, belajar doang tanpa praktik itu kayak nyimpen GPS tapi nggak pernah nyalain mobilnya. Jadi mereka nggak cuma baca dan dengar tapi langsung coba, gagal, revisi, coba lagi. Mereka sadar dunia berubah cepat, jadi kalau mereka berhenti belajar, ya udah, tinggal nunggu ketinggalan zaman. Sementara yang lain nyantai, mereka terus upgrade versi diri, kayak aplikasi, biar nggak nge-lag di zaman yang serba cepat ini. Kata siapa orang sukses itu nggak pernah gagal, justru mereka langganan gagal. Bedanya, mereka nggak kabur waktu jatuh, mereka ambil pelajaran, terus bangkit, lagi, dan lagi. Buat mereka, kegagalan itu bukan aib, tapi uang sekolah dari kehidupan. Bayarannya mahal, iya, tapi nilainya nggak ada di buku. Coba deh kamu tanya ke orang yang beneran kaya, pasti mereka punya cerita memalukan, bikin nyesek atau bikin nangis dulu. Tapi anehnya, mereka malah bangga ceritain itu, karena disitulah titik balik mereka. Sementara banyak orang ngelihat kegagalan kayak tembok tinggi, para miliuner lihatnya kayak tangga. Kalau jatuh di anak tangga ketiga, ya naik lagi dari yang kedua. Nggak mutung, nggak bilang, aku memang nggak cocok, tapi bilang, oh ini cara yang salah, berarti tinggal cari cara yang benar. Lucunya, justru orang yang belum pernah gagal seringkali lebih rapuh. Karena begitu pertama kali jatuh, langsung shock, bingung harus gimana. Makanya, belajar jatuh itu penting, biar kamu tahu cara berdiri. Intinya, gagal itu bagian dari proses, bukan tanda kamu bodoh, tapi tanda kamu berani, dan keberanian itu modal langka. Pernah lihat orang yang kayaknya kerja santai tapi hasilnya luar biasa? Bukan karena dia nyantet sistem, dia cuma ngerti cara pakai leverage. Leverage itu semacam pengungkit, bukan cuma soal utang, tapi juga waktu, skill, sistem, teknologi, bahkan orang lain. Bukan berarti manfaatin orang ya, tapi tahu kapan harus kerja bareng, bukan kerja sendirian kayak superhero yang kelelahan sendiri. Miliuner tahu, waktu mereka terbatas, jadi daripada ngerjain semua hal sendiri, mereka bangun tim. Mereka bikin sistem, mereka cari tools yang bisa kerja 24 jam, bahkan saat mereka tidur. Contohnya, bikin bisnis digital yang bisa dijual ribuan kali, padahal dibikin sekali. Atau investasi yang bisa tumbuh otomatis, tanpa harus dipantau tiap menit. Mereka mikir kayak ini, gimana caranya aku kerja 1 jam tapi dapat hasil kayak kerja 100 jam? Intinya bukan males, tapi cerdas. Mereka nggak sekadar kerja keras tapi kerja cerdas pakai tuas. Karena kalau kamu terus ngandelin tenaga sendiri, ya lama-lama capek juga. Dan percaya deh, kamu juga bisa mulai pakai leverage hari ini. Mulai dari skill, networking, bahkan AI pun bisa jadi pengungkit. Yang penting, jangan merasa harus jadi Superman. Lebih baik jadi orang biasa, yang tahu cara main cerdas. Kalau kamu masih mikir cara cepat kaya itu dengan ambil sebanyak-banyaknya, sayangnya itu mindset lama. Miliuner modern nggak fokus ngambil, mereka sibuk ngasih. Loh, kok malah ngasih? Justru karena uang mengikuti nilai. Artinya, kalau kamu bisa bantu banyak orang menyelesaikan masalah mereka, uang akan datang dengan sendirinya. Nggak perlu ngejar, kayak magnet, datang karena kamu punya daya tarik. Mereka terus-menerus nanya ke diri sendiri, masalah apa yang bisa aku pecahkan hari ini? Bukan cuma buat orang kaya atau perusahaan gede. Bahkan jualan tahu bulat aja bisa jadi kaya kalau kamu tahu caranya bikin nilai tambah. Lebih enak, lebih cepat, lebih unik. Makanya orang kaya nggak insecure soal kompetitor. Karena fokus mereka bukan rebutan remah, tapi bikin roti baru yang lebih besar. Mereka mikir gimana bikin sesuatu yang lebih bermanfaat, lebih efisien, lebih memudahkan hidup orang lain.
Intinya kamu nggak jadi kaya karena curi perhatian atau jual mimpi kosong. Kamu jadi kaya karena kamu memberi lebih dari yang lain. Dan lucunya, semakin kamu fokus memberi, semakin banyak yang kamu terima. Win-win kan? Uang itu bukan musuh, bukan pula dewa. Tapi lucunya, banyak orang memperlakukan uang kayak dua ekstrem itu. Entah ditakuti atau disembah habis-habisan. Padahal uang cuman alat. Para miliuner ngerti banget hal ini. Mereka nggak panik waktu uang datang dan nggak drama waktu uang pergi. Karena mereka tahu, uang itu bukan identitas, bukan harga diri, apalagi penentu kebahagiaan. Dia cuma kendaraan, bisa kamu pakai buat bantu orang, tumbuhin bisnis, atau nikmatin hidup, tapi kamu yang pegang setirnya. Mereka punya kejelasan pikiran soal uang. Mereka ngerti bagaimana uang bekerja, dan lebih penting lagi, bagaimana mereka seharusnya bersikap terhadapnya. Jadi mereka nggak tergoda buat keputusan emosional kayak beli impulsif pas galau, atau takut investasi karena trauma masa lalu. Beda sama orang yang punya hubungan toksik sama uang. Dikit-dikit merasa bersalah, takut kekurangan, atau justru overproud pas punya lebih. Miliuner tahu, uang bukan penjahat atau pahlawan. Dia netral. Yang bikin dia berdampak adalah siapa yang megang dan gimana dipakainya. Nah, jadi kalau kamu mau lebih kaya, mungkin bukan soal nambah uang dulu, tapi ngerapin hubungan kamu dengan uang dulu. Kalau udah sehat, baru uang betah tinggal lama-lama. Di dunia yang serba instan, kemampuan untuk nunda dulu itu udah kayak superpower. Dan para miliuner, mereka rajin latihan otot mental ini dari awal. Mereka ngerti banget bedanya antara ingin sekarang dan ingin yang paling penting. Bukan berarti mereka nggak suka senang-senang, mereka juga manusia biasa kok. Tapi mereka punya radar yang tajam. Mana keinginan yang cuma sementara, mana yang benar-benar bikin hidup berubah. Contohnya gini, orang biasa dapat bonus, langsung beli gadget terbaru. Orang yang punya visi malah pakai bonus itu buat nambah modal bisnis kecilnya. Karena dia tahu, gadget bisa bikin senang seminggu, tapi bisnis bisa bikin bebas seumur hidup. Mereka itu jago nahan diri. Mereka tahu kapan waktunya kerja keras, kapan waktunya ngerem belanja, dan kapan waktunya investasi waktu, tenaga, dan uang buat hasil jangka panjang. Dan hasilnya, satu hari nanti mereka bisa punya hidup yang nggak perlu liburan dari pekerjaan, karena hidupnya sendiri udah enak. Menunda kesenangan itu nggak seksi, tapi itulah yang bikin kamu bisa punya pilihan hidup nanti. Mau kerja atau enggak, mau tinggal di mana aja, mau bantu siapapun. Dan semua itu dimulai dari keberanian buat bilang, enggak sekarang, karena aku tahu yang aku mau nanti. Kalau kamu masih mikir cukup kerja satu tempat dapat gaji bulanan, coba deh lihat para miliuner. Mereka punya banyak pintu rejeki, bukan cuma satu. Mereka tahu, bergantung cuma sama satu sumber penghasilan itu seperti jalan di atas tali tanpa pegangan. Bahaya. Jadi mereka mulai bangun keran-keran pemasukan lain. Investasi saham, properti, bisnis sampingan, bahkan aset digital seperti channel YouTube atau kursus online. Ini bukan sekadar biar kaya makin nambah, tapi juga buat jaga-jaga kalau satu sumber mati, yang lain masih jalan. Mereka mendiversifikasi supaya uang terus mengalir tanpa harus nunggu gaji tanggal tua. Dan yang keren, sebagian dari pemasukan itu pasif, artinya uang tetap masuk walau kamu lagi tidur, liburan, atau sibuk hal lain. Bayangin, bisa punya mesin uang yang jalan terus tanpa harus kamu pegang tiap detik. Kalau kamu pengen mulai, nggak usah langsung bikin 10 usaha sekaligus. Mulai dari satu yang kamu suka, pelajari, dan kembangkan. Dari situ, buka peluang baru secara bertahap. Karena yang penting itu konsistensi dan strategi, bukan serakah asal banyak. Jadi sudah siap buka banyak pintu rejeki dan jadi master pengalir uang sejati? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.